Mungkin kalian pernah mendengar sebuah prinsip sederhana, if you can measure it, you can manage it. Apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Untuk menghadapi persaingan ketat antara institusi pendidikan, terutama institusi pendidikan swasta, kinerja institusi pendidikan harus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui pengukuran kinerja, institusi pendidikan dapat tahu tindakan koreksi apa yang perlu dilakukan. Manajemen kinerja sendiri tidak lepas dari strategi dan tujuan institusi yang dikembangkan dari visi dan misinya. Seperti kita ketahui bahwa institusi terdiri dari banyak individu yang permasalahannya apakah masing-masing individu ini memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi institusi. Kemudian bagaimana agar tiap individu bekerja sesuai job desk dan institusi tetap berhasil mencapai tujuannya. Nah, jawabannya ada di balance scorecard. Apakah itu balance scorecard? Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor, digunakan untuk merencanakan skor pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya untuk mengukur kinerja suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang, keuangan dan non-keuangan, serta jangka pendek dan juga jangka panjang, internal dan eksternal. Jadi bisa disimpulkan bahwa BSC merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan nyata di lapangan. BSC digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi dan memonitoring tujuan organisasi. Selanjutnya, bagaimana balance scorecard bekerja? Dengan BSC, kita dibantu untuk merinci suatu visi organisasi dalam 4 perspektif. Yang pertama, financial performance. Perspektif ini menunjukkan bagaimana pencapaian institusi dalam aspek keuangan, seperti efisiensi biaya operasional dan pengelolaan dana institusi. Yang kedua, customer satisfaction. Perspektif ini mengevaluasi bagaimana pelanggan melihat institusi kita seperti kepuasan layanan dan loyalitas mahasiswa, orang tua, dan pemangku kepentingan. Ketiga, internal business process. Perspektif ini mengevaluasi bagaimana proses di dalam institusi, apakah sudah optimal atau belum. Contohnya inovasi kurikulum, layanan akademik, dan administrasi yang efektif. Keempat, learning and growth. Perspektif ini akan membahas hal-hal apa saja yang menunjang proses-proses yang ada di dalam institusi, seperti pengembangan kompetensi dosen atau guru dan sistem informasi pendidikan. Keempat perspektif ini saling mendukung satu sama lain. Polanya adalah learning and growth akan mendukung internal business process. Internal business process yang baik akan menaikkan kepuasan pelanggan. Jika kepuasan pelanggan membaik, maka akan menghasilkan financial performance yang baik. Berarti untuk mencapai ketujuan harus dipastikan bahwa keempat perspektif tadi telah berhasil. Dan caranya, tiap-tiap perspektif harus kita susun dalam metrik sebagai berikut. Yang pertama, objektif, measure, target, dan inisiatif. Kita ambil contoh dari perspektif customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Maka di bagian objektif bisa kita ambil contoh meningkatkan kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan. Untuk di measure atau indikatornya bisa kita kasih skor survei kepuasan siswa setiap semester. Target, lebih dari 85% siswa mengalami kepuasan. Dan inisiatif strategi, survei kepuasan siswa berkala, forum siswa dan dosen atau guru. Demikian tadi bagian yang bisa kita lakukan untuk diukur setiap semesternya apakah masih memenuhi target atau tidak. Terima kasih.